kita obatin, kamu nggak rame-rame, nggak ada saksi, nggak perlu ada orang lain yang lihat. Jadi cuma si dukun sama aku aja gitu loh. Suami kamu juga tahu kamu akan diobatin seperti itu? Tahu, cuma kan ada persetujuan dulu sebelumnya, dan karena suami aku juga nggak ada pikir yang lain-lain, jadi diperbolehkan, disetujui. Dan yang bikin aku aneh sih, kenapa nggak boleh ditemenin sama suami gitu kan. Nah akhirnya berjalanlah pengobatan itu, terus dia meminjam satu ruangan yaitu kamar aku. Iya, dalam posisi mama, papa aku, dan suami aku disuruh pergi menjauh dari kamar aku itu. Tapi kondisinya masih di rumah? Masih di rumah. Maksudnya mama, papa, sama suami kamu masih di rumah? Masih di rumah, cuma nggak ada di ruangan yang dekat kamar aku itu, melainkan kayak di luar rumah kayak gitu loh Kak. Iya, kayak di teras rumah atau kayak gimana gitu. Disuruh menjauh lah pokoknya, jangan sampai dekat si kamar yang aku pakai itu. Nah terus dia kayak bicara, kamu mau sembuh nggak sih gitu, ini bahaya banget loh santetnya kayak gitu kan. Aku yang ngedengernya jadi makin shock dong. Iya deh, aku mau sembuh gitu, gimana caranya, dengerin aku ya katanya. Kalau kamu sembuh, kamu harus nurut sama aku. Iya, oke, nurut, tapi dalam artian nggak melenceng juga kan Kak. Kayak gitu kan. Nah terus aku dipegang si tangan tuh, telapak tangan tuh dua-duanya dipegang. Aku nggak tahu kalau itu adalah salah satu ilmu hitam juga yang dipraktekin, yang buat aku nggak sadar gitu loh Kak. Tangannya diapain? Nggak tahu sih, didoa-doain kayak gitu, cuma sampai aku bikin nggak sadar aja. Jadi tiba-tiba aku ngantuk aja dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Terus apa yang terjadi saat itu? Saat itu dia bilang ke aku, ke telinga aku, kamu berdiri ya katanya gitu. Aku dalam posisi nggak sadar, dan maksudnya bukan nggak sadar sih, kayak mengikuti instruksinya gitu dia loh, gitu ya. Nah betul banget. Jadi aku itu nurut aja apa kata dia gitu. Soalnya aku nggak ada kemampuan untuk ngelawan, dan nggak bisa ngelawan juga karena emang lemes banget posisi aku dan ngantuk banget. Terus aku disuruh berdiri, dan gilanya lagi setelah berdiri dia main nyosor-nyosor aja dong. Itu dalam posisi aku lagi hamil 6 bulan. Jadi kayak nyium-nyium si leher gitu loh Kak. Yes, ya kayak gitu. Dan dia udah kayak mulai, si tangannya tuh kayak mulai nakal gitu loh, ngebuka-bukain. Kan kebetulan aku waktu itu berobat dalam keadaan pakai kemeja kayak gitu. Dia setengah udah kancing kemejaku, jadi setengah dari kemejaku tuh udah dibuka sama dia kayak gitu. Aku emang nggak bisa ngelawan, tapi aku bisa ngerasain apa yang dia lakuin ke aku gitu Kak. Kamu sama sekali nggak bisa ngelawan gitu? Kayak lemes aja gitu Kak. Kayak lemes, nggak bisa ngelawan, nggak bisa gerak, tangan pun nggak bisa. Kakak tau gak sih istilah ketindihan kayak gitu waktu tidur? Kita tuh sadar, cuma nggak bisa teriak, nggak bisa gerak apapun, susah banget kayak gitu. Ya singkatnya kayak gitu. Terus dia apa, diraba-raba, dicium-cium, diraba-raba? Dia pertama bilang ke aku kayak gini, jangan sadar ya, jangan sadar dulu. Tapi aku kayak setengah melek gitu loh Kak. Kayak kita ketindihan setengah melek tapi nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan. Nah jangan sadar dulu katanya. Terus aku kayak mau teriak ke suami aku, tolongin gitu, tapi nggak bisa, mulut aku tuh kayak udah dikunci kayak gitu. Dan dia mulai megang-megangin, ngerames-rames tete itu loh Kak. Dalam keadaan waktu aku hamil. Dan dia tahu berarti kan kondisinya kamu lagi hamil itu? Tahu, dia tahu. Bahkan dia bilang ini bisa berbahaya sama janin kamu loh kalau misalkan kamu terus kerasukan kayak gini, katanya kayak gitu. Nah terus udah dari payudara, dia kan pakai sarung tuh pas pengobatan aku. Dia kayak buka sarungnya, terus main alat gitu, dan dia gesek-gesekin ke aku. Parah gak sih? Bangsat banget kan. Cabul banget sih. Iya, makanya itu aku pengen nangis banget dari sana, pengen nangis, pengen teriak, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa nggak bisa nyerang dia balik kayak gitu loh. Aku cuma bisa pasrah dan diem aja. Dan semenjak itu dia mungkin makin leluasa gitu ya, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, dia makin leluasa. Dia terus mainin sampai keluar kayak gitu loh Kak. Tapi maksudnya kamu, si alat vital ini dimasukin kamu juga atau enggak? Enggak dimasukin, cuma digesek-gesek aja kayak gitu. Kayak ditekan-tekan gitu loh Kak. Tapi nggak sampai masuk kan? No, nggak sampai masuk, cuma ditekan-tekan ya Allah aja. Nah itu, coba ditekan-tekan aja sampai dia itu ngeluarin
itu di tangan. Karena nggak ada lap kan di kamar aku, tisu kebetulan lagi habis, dia lap pakai sarungnya sendiri. Gila nggak sih Kak? Makanya tuh pas dari dia mau ngelakuin lagi buat yang kedua kali itu kan lumayan lama juga tuh, 30 menitan lah ya durasi waktunya. 30 menitan, dan saat itu aku sadar, tiba-tiba aja aku sadar. Cuma yang aku ilmunya ini yang nggak bertahan lama ya. Mungkin dia baru belajar atau entah gimana ya, makanya nggak bertahan. Itu ya, iya, makanya nggak bertahan lama. Terus pas dia mau ngelakuin lagi, dia nyuruh aku duduk, dan pas aku duduk itu aku dalam keadaan sadar. Aku sadar, dia nggak pakai apa-apa dong, karena abis ya cabul gitu kan. Dia nggak pakai apa-apa. Aku buka mata makin lebar, dia kayak kaget gitu loh, setengah kaget. Kamu inget gak sih apa yang dilakuin tadi kayak gitu. Terus aku cuma ngangguk-ngangguk sama apa sih, geleng-geleng aja, soalnya si mulut masih kekunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah abis gitu dia kayak nepakin si palaku buat bikin aku nggak sadar lagi. Tapi bisa akhirnya? No, nggak bisa. Dari sana aku kayak yang apa sih, trauma, ya jelas ya trauma. Karena aku belum apa sih itu termasuk pelecehan, bukan termasuk tapi udah pelecehan kan ya. Pelecehan lah itu maksudnya. Ya, udah termasuk pelecehan. Dan dari sana dia cepet-cepet pakai sarungnya. Dan dia nggak balik itu dukun. Kenapa? Nggak lupa balik itu dukun. Nggak, amit-amit deh. Jangan sampai nggak mau. Sorry, ini kondisi di dukun yang bapak-bapak tua gitu modelannya, kakek atau masih muda atau? Kalau dibilang tua sih nggak juga ya, tapi dia punya anak yang masih kecil-kecil, jadi nggak terlalu muda, nggak terlalu tua juga sih, sedang-sedang aja gitu. 40-an, ada segitu 40-an? 40 ke bawah mungkin ya. Masih 30-an? Ya mungkin bisa jadi. Mungkin cita-citanya menjadi dukun kali ya? Mungkin. Kecil ya. Nah terus gitu dia pakai lagi sarungnya, terus kayak ngebujukin aku jangan bilang apa-apa ya, nanti aku sembuhin kayak gitu. Di sana kan aku kayak yang gimana, jijik, ilfil gitu kan, kok kayak gini sih pengobatan gitu kan. Tadinya aku mau sembuh, tapi kenapa diginiin, malah dimanfaatin, termasuk malah dilecehin juga gitu. Aku harus bilang ke siapa ya? Kalau misalkan bilang ke mama kan mama punya darah tinggi tuh, aku takut kambuh. Mama kenapa-napa nanti yang takutnya kayak gitu ya. Nah terus dia pamit pulang. Terus udah dia langsung pamit pulang? Iya. Gak ada pengobatan apa-apa berarti? No, udah. Dia cuma nggak ngelakuin pengobatan apapun, dia cuma cabul doang sih. Lebih tepatnya mengarah ke pengen apa ya, ngeluarin hasratnya dia. Ya, kayak gitu. Sama sekali nggak ada pengobatan di sana, seingat aku. Karena aku nggak bisa apa ya, cuma nggak bisa ngomong sama nggak bisa gerak aja. Tapi aku ingat apa yang dia lakuin. Apa yang terjadi saat itu di kamar ya? Iya betul banget. Dari sana dia kayak takut ketahuan gitu loh, takut aku baru ngomong sama keluarga, dia cepet-cepet pulang, pamit pulang, malahan ditawarin makan gitu kan. Gak mau, katanya ini pantrangan loh, ketika aku berobat gak boleh makan di rumah si pasien kayak gitu. Berak lu sekebon. Bener.